Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Ardianti dari NIM 168 kelas EPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah negara berkembang, yaitu menjadikan brain drain dalam mengatasi ketimpangan kemiskinan di desa dan juga di kota. Baik, selanjutnya mari kita simak penjelasannya. Selanjutnya yaitu latar belakang permasalahan. Kemiskinan ini menjadi permasalahan penting dalam sebagian negara berkembang seperti Indonesia. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang atau kelompok itu terperosok ke dalam lingkup kemiskinan. Yang pertama yaitu masyarakat menjadi miskin dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Di Indonesia sendiri pendidikannya rendah itu masih banyak sekali ditemukan, dan pendidikannya rendah itu dapat mengakibatkan proses self-actualization yang terbatas sehingga berakibat pada rendahnya daya saing dan semakin sempitnya lapangan kerja yang dapat mereka akses. Kalaupun ada pekerjaan yang dapat diakses, yaitu pekerjaan di posisi kasar atau bawahan tanpa spesialisasi kerja tertentu dan dengan penghasilan yang rendah. Kedua yaitu rendahnya derajat kesehatan. Kemampuan dalam mencukupi kebutuhan gizi dan juga taraf kehidupan sehat itu menjadi faktor yang paling penting dalam rendahnya daya tahan tubuh atau fisik, daya pikir, dan juga prakarsa. Kemudian yang ketiga yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan ini sebagai akibat tidak memiliki modal untuk berkembang secara mandiri dalam menciptakan lapangan kerja, sehingga hanya mempunyai pilihan untuk masuk pada lapangan kerja yang tersedia sesuai dengan kriteria yang kita bisa dan juga kita masuki. Keempat yaitu kondisi yang terisolir. Di Indonesia sendiri banyak sekali masyarakat yang terisolir, yaitu tinggal di pulau-pulau kecil, suku pedalaman, hutan yang terisolasi dan dari masyarakat luar. Dan hal ini berakibat pada ketidakberdayaan ekonomi karena mereka yang tinggal di wilayah terisolir itu susah sekali mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan juga gerak kemajuan teknologi yang bisa dinikmati seperti di daerah lainnya. Selanjutnya, masalah kemiskinan, pengangguran, dan juga pendapatannya rendah itu menjadi faktor yang mana menyebabkan penduduk melakukan urbanisasi. Dan urbanisasi ini dapat kita artikan sebagai arus perpindahan penduduk baik secara individual maupun kolektif dari desa ke kota. Mengenai konteks urbanisasi ini, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa urbanisasi di Indonesia itu meningkat di angka 4,1%. Tingkat urbanisasi ini lebih tinggi daripada negara-negara Asia lainnya seperti negara Tiongkok dan juga negara India yang masing-masing di angka 3,8%. Dan pada tahun 2035 diprediksi bahwa jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di perkotaan itu meningkat di angka 68%. Namun berdasarkan data World Bank, setiap ada peningkatan angka 1% urbanisasi di Indonesia itu hanya menyumbangkan 1,4% PDB per kapita dan justru hanya memberikan kontribusi minimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang mana ditakutkan yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota ini tidak diimbangi oleh pendapatan per kapita yang meningkat, karena pada dasarnya kebanyakan motivasi masyarakat dalam melakukan urbanisasi yaitu pada motif ekonomi. Bahwa urbanisasi ini diharapkan dapat membuka peluang dalam mengurangi kemiskinan. Namun, kenyataannya tidak, bahwa perubahan ekonomi pedesaan itu menuju ekonomi perkotaan justru menyebabkan ketimpangan pendapatan. Karena hal tersebut mengakibatkan efek kemiskinan pada wilayah yang tertinggal, yaitu desa, dengan sumber daya manusia yang mereka miliki itu semakin tersedot ke wilayah baru atau wilayah potensial. Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan urbanisasi tertinggi di dunia. Dan data proyeksi penduduk BPS itu menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Dan Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
Fenomena tersebut akan berdampak pada keterlambatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditinggalkan karena penduduk usia produktif itu bekerja dan juga tinggal di kota, sehingga yang di desa adalah penduduk usia non produktif, yaitu lansia dan juga anak-anak, dan anak-anak juga akan menjadi terlantar atau tidak mendapat perhatian dari orang tua, dan itu akan berdampak pada pendidikan dan masa depan anak tersebut. Permasalahan perpindahan sumber daya pedesaan melalui proses urbanisasi ini perlu mendapat perhatian. Karena arus urbanisasi yang sulit dihindari ini diharapkan tidak membuat desa semakin tertinggal perekonomiannya. Jelas diketahui bahwa sumber daya manusia ini memiliki peranan penting dalam suatu pembangunan, dan juga Indonesia ini masih menghadapi disparitas kemiskinan, yaitu ketimpangan yang tinggi antara penduduk di desa dan juga di kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa penduduk miskin di kota itu sebesar 7,38% pada Maret 2020, dan penduduk miskin di desa itu tercatat sebesar 12,82% pada Maret 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya disparitas kemiskinan antara perkotaan dan juga pedesaan. Dan akibat yang paling fatal yaitu ancaman kelangkaan sumber daya berkualitas di desa, dan tingginya tingkat urbanisasi di desa ke kota ini dapat mengancam ketersediaan sumber daya manusia berkualitas di desa. Tetapi sebenarnya urbanisasi juga dapat menguntungkan, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai elemen penting dalam pembangunan di desa. Tetapi yang sering terjadi terhambatnya pembangunan desa, dan itu berdampak pada penanganan kemiskinan yang juga ikut terhambat. Dalam hal ini itu dikenal dengan nama brain drain, atau dapat kita artikan bahwa brain drain itu merupakan fenomena yang merujuk pada migrasi intelektual. Jadi arus urbanisasi ini jika terjadi pada masyarakat yang berintelektual, maka desa akan semakin kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa sudah semestinya brain drain ini dikendalikan, karena jika tidak terkendali akan menghambat pembangunan desa dan kota. Di desa akan kehilangan sumber daya manusianya dalam mengolah alam dan juga pertanian, sedangkan di kota itu akan timbul eksternalitas atau masalah-masalah lingkungan, administrasi kependudukan dan juga sosial, masalah kesehatan. Selanjutnya dikaitkan dengan teori, yaitu dalam teori lingkaran kemiskinan oleh Main dan Baldwin tahun 1957, yang menyatakan bahwa lingkaran kemiskinan itu timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara masyarakat tradisional dan juga kekayaan alam yang belum dimanfaatkan secara sepenuhnya. Yaitu kekayaan alam ini belum dimanfaatkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, kurangnya tenaga ahli, dan juga terbatasnya mobilitas sumber daya. Dalam teori tersebut, yaitu sejalan dengan kemiskinan desa di Indonesia, bahwa kemiskinan terjadi di Indonesia ini akibat tingkat pendidikan masyarakat yang rendah daripada tingkat pendidikan masyarakat di kota. Jadi masyarakat di kota pendidikannya lebih banyak yang pendidikan tinggi daripada di desa. Jadi sebagian masyarakat itu hanya menjadi pekerja kasar karena tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu SD sampai SMA. Bahkan sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya. Di desa juga kurangnya tenaga ahli dan sumber daya manusia, dan beberapa tenaga ahli dan sumber daya yang mumpuni itu lebih memilih untuk migrasi ke kota, dan hal itu menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi desa dan kota. Selanjutnya, teori kedua mengenai teori brain drain, yaitu hasil penelitian dari Gibson dan McKenzie pada tahun 2012 itu mampu memperlihatkan fenomena brain drain pada tatanan negara. Dan hasil penelitian mereka itu menunjukkan bahwa sebagian besar migran yang berkualitas dari negara miskin dan juga banyak melakukan migrasi ke luar negeri. Dan apabila konteks tersebut diperkecil dari negara menjadi provinsi, maka migrasi intelektual dari desa ke kota diindikasikan sebagai proses brain drain. Arus urbanisasi jika terjadi pada masyarakat intelektual, maka desa itu akan kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Dan hal itu tentu dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan di desa.
karena pembangunan berkaitan dengan intelektual atau pendidikan, yang mana hal itu sejalan dengan temuan Anwar pada tahun 2017 bahwa modal manusia itu memiliki kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Pendidikan atau intelektual itu menjadi modal dalam pembangunan yang lebih baik, dan jika desa sulit melakukan pembangunan ekonomi, maka berdampak pada kemiskinan di desa. Namun perlu diketahui bahwa brain drain itu tidak hanya memberikan dampak negatif seperti halnya kehilangan sumber daya yang berkualitas di desa, yang mana menyebabkan pembangunan desa itu menjadi terhambat. Namun ada keuntungan, yaitu pelaku brain drain itu akan memperbaiki perekonomian dengan memberikan keuntungan berupa capital input. Jadi tidak sepenuhnya bahwa brain drain itu menjadi masalah negara berkembang, karena sejatinya bahwa brain drain itu dapat menjadi sebuah keuntungan. Jadi, kemiskinan yang disebabkan oleh urbanisasi atau migrasi intelektual, yaitu brain drain, itu menjadi masalah serius bagi negara berkembang. Tetapi, di samping hal itu, sebenarnya brain drain dapat dilihat dari sisi positifnya. Strategi yang cukup relevan untuk mengatasi permasalahan brain drain di desa ini yaitu dengan kebijakan reserve brain drain, yaitu mengubah brain drain menjadi sebuah keuntungan. Strategi ini berupaya untuk menarik kembali sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu yang terlanjur migrasi ke kota, tetapi dapat mengembangkan kemampuan dan kualitasnya atau keahliannya yang mereka miliki untuk mendukung pembangunan di desa. Kebijakan reserve brain drain sendiri sudah dilakukan di India dan mengalami kesuksesan. Pemerintah India menyadari bahwa brain drain itu telah menyebabkan defisit human capital di negaranya, dan defisit human capital ini yang menyebabkan performa ekonomi India sulit berkembang. Dan hal tersebut mendorong pemerintah India untuk mengambil langkah, yaitu dengan memastikan pemulangan imigran India atau non-resident of India untuk kembali ke negaranya. Inisiatif kebijakan yang dilakukan yaitu membentuk sistem Indian Institute of Technology atau IIT pada tahun 1950-an. Selain itu, India juga menarik para ilmuwan India dengan membentuk kelompok ilmuwan dan juga membujuk mereka untuk kembali dan mengambil posisi yang bertanggung jawab di laboratorium India. Selain itu, menurut saya dalam meminimalisir fenomena brain drain, kita bisa menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya, yaitu dimanfaatkan dalam bentuk penggunaan dana desa sebagai wirausahawan sosial oleh para pemuda. Jadi para pemangku kepentingan di desa itu harus melibatkan para pemuda untuk mengimplementasi dan memanfaatkan atau formulasi dalam penggunaan dana desa tersebut. Sehingga pemuda akan merasa bahwa meskipun tinggal di desa dan tidak melakukan urbanisasi ke kota, mereka tetap mempunyai masa depan dengan menjadi wirausahawan. Sehingga desa menjadi masa depan pemuda dan pemuda menjadi masa depan desa-desa di Indonesia. Dengan hal itu, skill dan kreativitas itu tidak dibiarkan, yang mana mendapat keuntungan yaitu menjadikan sumber daya manusia menjadi berkualitas. Dan pemerintah pun akan mendapat keuntungan karena dengan meratanya sumber daya manusia yang berkualitas di desa itu, maka pemerataan pembangunan di desa akan mudah untuk dilaksanakan. Yaitu seperti contoh yang pernah saya temui, pembukaan kafe di kota itu bertemakan produk lokal desa yang bernama Welijo, dan itu menjadi inovasi baru karena dengan hal itu dapat meningkatkan usaha-usaha di desa, yaitu dengan membuka UMKM atau wirausaha tentang makanan atau minuman produk lokal dan menghilangkan yang namanya urbanisasi dan juga brain drain. Yaitu para intelektual yang ada di desa itu dapat mengembangkan wirausaha mengenai makanan dan minuman lokal. Dan itu para UMKM tersebut dapat menyetor usahanya di sana dan dipastikan ramai karena pembeli yang bersantai di kafe itu akan membeli produk makanan dan juga minuman lokal tersebut. Karena jika kita hanya menyetor di toko-toko kayak toko-toko oleh-oleh atau apa, itu pasti tidak kemungkinan untuk ramai. Dan untuk hal itu, ini menjadi inovasi baru bahwa kafe yang sekarang diminati para pemuda itu menjadi inovasi dalam mengembangkan usaha di desa. Jadi tanpa harus urbanisasi ke kota, namun hanya produknya saja yang migrasi ke kota. Orangnya tidak, sumber daya manusianya tidak. Dalam hal ini maka dapat mengurangi ketimpangan kemiskinan di desa, urbanisasi di desa ke kota, dan juga eksternalitas di kota.
Terima kasih, sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.